Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini kita akan bahas mengenai tempat mustajabah di Masjid Al-Haram Mekah. Tempat tersebut selalu menjadi magnet tersendiri bagi para jamaah haji maupun umroh. Jadi insya Allah nanti jika teman-teman semua ada kesempatan ke Tanah Suci, jangan sampai teman-teman lewatkan untuk berdoa dan bermunajat di tempat tersebut. Seperti diketahui bahwa Masjid Al-Haram adalah tempat yang sangat istimewa. Sholat dan beribadah di Masjid Al-Haram mempunyai keutamaan 100.000 kali lipat dibanding tempat lain. Teman-teman, setidaknya ada 7 lokasi yang dapat Anda optimalkan sebaik mungkin untuk berdoa saat Anda berada di Masjid Al-Haram. Yang pertama adalah Multazam. Multazam adalah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Banyak jamaah haji maupun umroh yang rela berdesakan di sekitar Multazam agar bisa memanjatkan doa di sana. Multazam memang salah satu tempat yang diyakini sebagai tempat mustajab untuk berdoa. Para ulama juga meyakini hal tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abdullah ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Multazam adalah tempat dikabulkannya doa. Karenanya beberapa jamaah haji maupun umroh tentu saja tidak akan menyia-nyiakan waktu saat berada di lokasi tersebut. Dan salah satunya adalah dengan memanjatkan sejumlah doa. Kemudian yang kedua adalah Hijr Ismail. Di dekat Ka'bah ada sebuah area yang dibatasi oleh tembok yang berbentuk setengah lingkaran. Tempat tersebut disebut Hijr Ismail. Bisa dikatakan bahwa Hijr Ismail adalah tempat favorit kedua bagi jamaah haji maupun umroh. Banyak juga jamaah yang berdasarkan di lokasi itu untuk melaksanakan sholat sunnah atau memanjatkan doa di sana. Hijr Ismail dulunya adalah bagian dari Ka'bah, sehingga sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Dikisahkan ketika Siti Aisyah ingin masuk ke dalam Ka'bah, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Sayyidah Aisyah berkata, aku sangat ingin memasuki Ka'bah untuk melakukan sholat di dalamnya. Rasulullah membawa Siti Aisyah ke dalam Hijr Ismail dan berkata, sholatlah kamu di sini jika kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, karena termasuk sebagian dari Ka'bah. Kemudian tempat mustajab yang ketiga adalah di bawah talang emas. Tepat di atas Hijr Ismail di sisi Ka'bah terdapat talang yang berwarna emas. Dahulu, istri Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Nabi Ismail pernah tinggal di area di bawah talang emas ini. Berdoa di bawah talang emas ini juga diyakini lebih cepat diijabah. Saat Makkah diguyur hujan, para jamaah biasanya akan berebut di bawah talang emas itu untuk mengambil air yang jatuh dari talang tersebut. Teman-teman, kemudian tempat mustajab yang keempat adalah di belakang Makom Ibrahim. Di belakang Makom Ibrahim diyakini sebagai tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Para jamaah biasanya akan berdoa di sini setelah melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Dalam sebuah kitab, Abdullah Muhammad Al-Kahlawi mengatakan bahwa di antara fadilah Makom Ibrahim, salah satunya adalah dikabulkannya setiap doa yang dipanjatkan di sana. Tempat mustajab yang kelima adalah sewaktu melakukan sa'i. Salah satu rangkaian ibadah di Tanah Suci adalah sa'i. Saat sa'i, jamaah akan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ibadah ini dicontohkan oleh Siti Hajar saat istri Nabi Ibrahim sekaligus ibu dari Nabi Ismail tersebut tengah kebingungan mencari air untuk Nabi Ismail yang masih bayi. Beliau berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 putaran untuk mencari air bagi bayinya yang menangis kehausan. Walaupun sudah tidak termasuk area Masjid Al-Haram, berdoa saat melakukan sa'i diyakini sangat mustajab. Kemudian tempat yang keenam adalah Bukit Safa. Bukit Safa adalah lokasi dimulainya ibadah sa'i. Para jamaah biasanya akan berdoa terlebih dahulu di sini sebelum memulai berlari-lari kecil. Bukit Safa juga diyakini sebagai salah satu tempat mustajab untuk berdoa di sekitar Masjid Al-Haram. Kemudian yang nomor 7 adalah di Bukit Marwah. Bukit Marwah adalah tempat berakhirnya ibadah sa'i. Jamaah akan melakukan tahalul atau mencukur rambut di sini usai melakukan sa'i dan menyelesaikan rukun umroh. Sama seperti Bukit Safa, walaupun bukan lagi termasuk area Masjid Al-Haram, bukit ini juga diyakini sebagai tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Tempat-tempat yang diyakini mustajab tersebut biasanya akan padat dengan orang-orang yang ingin memanjatkan doa di sana. Jadi teman-teman, jika memang kondisinya tidak memungkinkan, lebih baik jangan dipaksakan. Jangan sampai kita menyakiti orang lain hanya karena ingin mendapatkan kesempatan berdoa di tempat yang mustajab. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.